Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu dari tadi, Al-Mukarram Kang Den Ibrahim sudah hadir, akan menyampaikan materinya yaitu metode Al-Quran untuk bahagia dan sehat bersama Al-Quran. Kepadanya disilahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan ridhonya. Ibu-ibu dan saya sampai di rumah Allah yang Masya Allah bagus banget. Semoga langkah kita dari rumah menggugurkan dosa kita. Semoga usia kita sampai hari ini menjadi usia yang penuh keberkahan, dan juga Allah menjadikan kita adalah calon penghuni surganya. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya kelak di yaumil mahsyar, ketika kita berkumpul di rumah Allah, di tempat yang dimana miliaran orang pernah hidup di bumi mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di dunia. Semoga wajah kita ini bercahaya sehingga baginda Nabi mengenal kita sebagai umatnya yang akan ditolong masuk dalam surganya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, panitia yang saya hormati, alhamdulillah rangkaian safari dakwah saya hari ini di masjid apa namanya ini Bu? Al-Karomah Ciparai ya. Alhamdulillah. Saya tinggal di Jakarta, tetapi ada orang tua di Bandung. Jadi kalau tiap minggu saya ada, atau 2 minggu sekali suka ke acara di Bandung 3 hari. Namun dari 2010 sampai sekarang, apa yang saya berikan ke jamaah adalah satu ilmu yang memang Allah kasih ke saya lewat perjalanan 20 tahun yang lalu, ketika saya belajar tentang Al-Quran, kemudian diundang ke Mekah. Lalu orang di Mekah, mereka makan, hobinya mereka kan makannya daging kambing ya Bu ya. Kambing dipanggang atau dimasak itu, di kari, mereka makan, kemudian mereka menggunakan cara-cara yang Rasulullah ajarkan, yaitu kalau mereka makan itu Rasulullah senangnya makan paha kambing ya. Jadi mereka rata-rata kalau makan kambing yang dicari daging di paha. Mereka makan banyak, mereka makan dengan penuh dengan lahap, sementara saya makannya dikit-dikit. Sehingga mereka akhirnya di akhir makan itu mereka bertanya, "Ustadz, antum enggak suka dengan kambing?" Saya bilang suka. Ketika saya bilang suka, kenapa makannya sedikit? Saya mau jawab, pada waktu itu saya mau jawab, cuman saya kita orang Indonesia suka punya perasaan nggak enakan ya gitu. Tapi dia langsung jawab,
Ustaz takut kolesterol. Iya. Benar gak sih Bu? Kita makan daging kalau punya kolesterol bahaya kan? Nah, akhirnya mereka mengatakan, Ustaz, Al-Quran itu adalah asyifa. Suratnya surat Yunus ayat 57. Jadi kalau ibu tanya, Quran itu adalah penyembuh gak? Betul. Jadi di surat asyifa itu Allah katakan bahwa hai orang-orang yang, hai manusia, dia ya ayuhan nas, hai manusia, telah datang kepadamu Al-Quran sebagai penyembuh. Jadi Al-Quran itu memang sebagai penyembuh dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ketika Al-Quran itu sebagai penyembuh, disebutnya ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi seluruh manusia di muka bumi ini pasti akan bisa disembuhkan dengan Al-Quran, termasuk non-muslim. Makanya ilmu Al-Quran ini saya pakai beberapa kali di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Australia. Ternyata ketika dibacakan Al-Quran, Allah menyembuhkan orang yang sakit itu meskipun dia non-muslim. Nah, di ayat surat Yunus ayat 57 tadi kata Allah, dan petunjuk bagi orang-orang muslim. Orang muslim itu orang Islam. Jadi Quran itu juga petunjuk bagi orang-orang Islam. Makanya kita orang Islam kalau ingin dapat petunjuk dalam kehidupan kita, maka bacaannya adalah di Al-Quran. Dari situ saya belajar bagaimana Al-Quran itu pertama sebagai asyifa. Bagaimana Al-Quran itu menjadi asyifa. Di mana ya fungsinya asyifa ini? Ternyata muncul ayat surat At-Taubah ayat 125. Kemudian muncul lagi untuk penyembuh kolesterol tadi, Bu. Apa di kolesterol tadi? Ternyata orang-orang Arab mereka punya kolesterol, tetapi kolesterolnya tuh stabil. Mereka rumah sakit tidak sepenuh kita. Kita punya klinik aja di depan sini, tiap hari bisa 25 pasien paling sedikit ya. Di Mekah itu rumah sakitnya sebesar depan itu barangkali nggak ada pasiennya. Kalaupun ada, satu hari itu nggak lebih dari 10, nggak lebih dari 5. Ternyata dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 4 dan surat Al-An'am ayat 99. Jadi surat At-Tin ayat 1 sampai 4 dan surat Al-An'am ayat 99. Ternyata itu obatnya kolesterol, Bu. Kalau dalam surat At-Tin, watini wa zaitun. Kalau ibu punya kolesterol, maka makanlah buah tin dan minumlah minyak zaitun. Jadi ternyata watini wa zaitun, buah tin dan zaitun. Orang-orang Arab menggunakan buah tin untuk menurunkan kolesterolnya setiap hari. Orang-orang Arab minum zaitun selepas subuh, sebelum sarapan kayak kita, supaya ketika sarapan itu masuk di perutnya pagi hari, sudah dijaga dengan zaitun untuk melunturkan kolesterolnya. Oh, ternyata itu.
Kalau kita kenapa jadi sakit kolesterol? Karena sisa kolesterol kita bulan lalu masih ngendap di dalam tubuh kita. Makanya kita makan dikit. 3 hari berturut-turut makan daging rendang, hari keempatnya kita udah mulai berat kepala kita, pundak kita. Itu karena kolesterol yang bulan lalu belum terbuang. Lalu jamaah saya tanya, Ustadz, kalau buah tin itu di Indonesia jarang, kalau orang Arab mah tiap hari bisa dapat. Dijawab sama Allah dalam surat Al-An'am ayat 99 tadi. Obatnya kolesterol kalau di negara lain itu di Al-An'am 99 maknanya adalah buah delima. Nah, ada gak di buah delima di kita? Banyak. Jadi bisa digantinya dengan setiap sore sebelum makan malam makan buah delima dulu. Tuh. Yang salah di Indonesia itu makan buah setelah makan nasi, benar gak? Dianggapnya makan buah sebagai cuci mulutnya kan gitu. Yang benar adalah makan buah dulu baru makan nasi. Karena kalau makan nasi lalu kemudian makan buah, maka jadi racun di dalam perut kita. Itu pegangnya. Jadi kalau kayak gitu obat kolesterol apa? Zaitun, tin. Kalau nggak ada buah tin berarti delima. Itu satu penyakit yang kolesterol saja Allah sudah jawab. Kemudian kalau kolesterol kita nggak bagus, artinya tidak pernah dibuang, didetoks, maka penyakit-penyakit awal itu yang muncul adalah darah tinggi. Ada yang darah tinggi di sini? Ada? Kalau ada mau ditensi sama saya. Berapa hari ini tekanan darahnya? Gratis Bu, nggak apa-apa. Karena darah tinggi itu kita nggak bisa ngerasain tinggi atau rendahnya kan? Karena nggak ada rasa. Tapi kalau yang jarang penyakit darah tinggi, tiba-tiba palanya pusing, nah itu tanda-tanda yang bagus bahwa ternyata darah saya naik nih. Tapi kalau yang udah kebiasaan pusingnya tiap hari, sensor di kepalanya, di tubuhnya nggak berfungsi, akhirnya tahu-tahu begitu kita cek seperti jamaah-jamaah yang kemarin di tempat saya safari dakwah, ada yang lagi pengajian tahu-tahu tensinya 215, 232. Itu udah harusnya masuk IGD itu di rumah sakit. Udah harus masuk dikasih obat penurun tekanan darah. Nah, orang darah tinggi ini nggak berasa, makanya di dalam buku kesehatan orang Amerika disebut silent kill. Jadi pembunuh yang diam-diam mematikan. Nah, kalau ada yang kena dengan yang berhubungan dengan darah tinggi, Quran pun menjawab. Bagaimana menjawabnya? Jadi orang-orang yang punya penyakit darah tinggi itu obatnya adalah surat Ar-Rahman. Ibu-ibu sering baca kan? Di pengajian ada surat Ar-Rahman kan? Gitu. Cuman kita nggak pernah niatkan dari awal bahwa ya Allah sembuhkanlah, netralisir peredaran darah saya dengan surat Ar-Rahman. Nah, surat Ar-Rahman ini dibacanya kapan? Habis subuh. Habis subuh dibacakan. Setelah habis subuh kemudian dibacakan lagi habis Isya. Insya Allah kalau ibu-ibu yang punya darah tinggi, yang biasa minum obatnya rutin dengan dokter, obat darah tinggi itu apa Bu mereknya tuh? Iya ya, obat Ipin ya. Yang ayat 10, ayat 5. Oh 10. Waduh, minumnya malam. Insya Allah dengan surat Ar-Rahman, maka si Ipin ini lama-lama bisa ditinggalkan Bu.
Karena ternyata untuk menetralisir darah itu kalau dengan si Ipin itu hanya beberapa jam. Contoh misalnya ibu minum nih malam, tidurnya enak kan? Ya, siang gini nih ibu makan tape ketan. Siang ibu makan siang ikan asin, sayur asam dipedesin. Jam 2 ibu tensi 200 itu. Sementara minum obatnya harus jam habis maghrib ya kan, atau habis isya. Jadi antara tensi habis makan siang menjelang sampai isya, kalau tensinya 200 lebih ya kalau dia sensor di kepalanya bisa pusing, dia pusing terus tuh. Tapi kalau sensor di kepalanya enggak pusing, bisa serangan stroke kan begitu. Ini yang harus dijaga kalau kita berhubungan dengan penyakit yang darah tinggi tadi. Pegangannya apa? Surat Ar-Rahman. Berarti Al-Quran itu asy-syifa. Al-Quran itu penyembuh. Maka bacalah surat Ar-Rahman. Kalau surat Ar-Rahmannya dibacakan, sebelum mau baca surat Ar-Rahmannya, ya Allah saya punya penyakit darah tinggi, ya Allah saya tensinya tinggi, semoga dengan surat Ar-Rahman ini satu hari sampai besok engkau menyembuhkan, tensi saya dinormalkan. Insya Allah surat Ar-Rahmannya dinetralisir, menetralisirkan penyakit kita, tensi kita menjadi normal kembali. Itu dari segi baru tensi, baru hubungannya kesehatan darah. Nah, ibu-ibu suka penyakitnya juga kadang-kadang salah makan, tiba-tiba asam urat. Ya, ada yang pernah ngalamin nggak Bu? Asam urat. Ada. Asam urat itu Qur'annya surat Al-Maidah ayat 3. Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Dan surat An-Nahl ayat 115. Jadi kalau ada orang yang sakit asam urat, itu kan makanan-makanan asin itu enggak larut ke buang air kecil, buang air besar. Dia nyangkut di sendi-sendi. Karena nyangkut, peredaran darah kita berhubungan dengan tensi, aliran darah berhubungan dengan kolesterol, aliran darah, dia macet, makanya jadi bengkak. Kalau asam urat, biasanya ibu-ibu minumnya apa tuh obatnya? Nah, yang belakangnya 0 ya. Paling cepat sakit asam urat berapa hari Bu? 1 minggu ada? Ada? Anggap 1 minggu ya. Kenapa jadi lama? Karena asam urat itu pertama sebelum jadi asam urat, dia tensinya, tekanan darahnya itu naik terus. Kemudian di ujung sana kolesterolnya, lemak-lemaknya itu nempel di aliran darah, makanya jadi macet. Sehingga bikin yang asin-asin tadi membuat kristal di sendi-sendi kita. Makanya dibacakan surat Al-Maidah ayat 3, kemudian dibacakan surat An-Nahl 115. Lalu untuk nurunin agar tidak bengkak berkepanjangan apa? Daun salam. Daun salamnya 3 lembar, kemudian ditambah air 4 gelas. Ini daun salamnya 3 lembar aja, jangan banyak-banyak. Kemudian dikasih air 3 gelas, 4 gelas,
direbus, nanti jadi sampai jadinya cuma 1 gelas. Itu diminumkan, ya. Batasnya 3 hari aja. Lebih dari 3 hari nanti takutnya tensinya lebih turun lagi. Nah kalau sudah dengan daun salam, maka kolesterolnya supaya juga bisa ikut kebuang, maka makan delima, kalau enggak minum zaitun. Jadi dua-duanya kebuang nih, lemak-lemak dalam darah kebuang, kemudian peredaran darah kita jadi lancar, tensi kita balik lagi stabil. Ini Quran semua yang saya sampaikan. Kalau tensi kita selalu naik, maka yang suka berdebar apa? Jantung. Kalau jantungnya berdebar, berarti kemungkinan tensinya naik. Nah, kalau jadinya perut kita yang begah, maka tekanan jantungnya itu disebabkan oleh asam lambung. Nah, ini repotnya, penyakitnya nggak ada riwayat jantung, tapi jantungnya debar-debar, terus keringet dingin gitu. Itu ciri-ciri bukan penyakit jantung, ciri-ciri bahwa asam lambungnya menyerang ke peredaran pembuluh ke jantung. Makanya yang diperbaikinya asam lambungnya. Orang asam lambung berani gak makan pedas? Berani. Ntar juga kalau dia udah parah asam lambungnya, dia terkapar kan begitu kan. Jadi orang asam lambung itu musuhnya adalah yang asam-asam, ya. Kemudian musuhnya lagi makanan atau buah yang mengandung gas, nangka, ya, duren gitu ya. Itu dia nggak kuat itu. Berarti asam lambungnya ini berpengaruh gak buat masalah di jantungnya? Berpengaruh. Makanya orang asam lambung itu penyakitnya selalu belum makan tapi perasaan perutnya sudah kembung, ya, udah begah gitu ya. Maka orang yang penyakit asam lambung, kalau dalam Qur'annya surat Al-An'am ayat 32. Surat Al-An'am ayat 32. Itu yang berkenaan dengan asam lambung. Dan surat Abasa ayat 24. Surat Abasa ayat 24. Nah, ini yang berhubungan dengan ayatnya. Lalu asam lambung ini obatnya apa, Ustaz? Obatnya adalah minyak zaitun. Balik lagi minyak zaitun ya Bu ya. Zaitun tapi dicampur dengan madu hutan atau madu asli. Minyak zaitunnya 1 sendok makan, madunya 1 sendok teh. Diaduk sama-sama, diminumkan. Jadi orang yang punya asam lambung itu, dia madu 1 sendok makan, madu 1 sendok teh, zaitun 1 sendok makan diaduk, lalu dimakannya kapan? Sebelum sarapan. Sebelum sarapan artinya jam 5:30 barangkali, dan jam 5:30 sore sebelum makan malam. Jadi sebelum makan sarapan dan sebelum makan malam. Nah kalau sudah sampai gitu, insya Allah lambung ibu bukan sehat sementara tetapi sembuh total. Tiap hari. Nanti minum nih asam lambung, sakitnya asam lambung. Ibu minum aja dulu 7 hari berturut-turut, enak gak lambungnya? Kalau sudah enak, berhenti.
Terus tes makan apa? Seblak. Kira-kira kembung nggak perutnya gitu kan? Seblak level yang berat gitu. Kalau dia masih sakit, berobat lagi dengan zaitun tadi. Jadi kalau obatnya dalam Quran, doanya kita bacakan surat Abasa ayat 24, insya Allah Allah narik tuh penyakit-penyakit kita menjadi sembuh. Jadi asam lambung ini kalau dibiarkan sampai ke penyakitnya ke GERD gitu, yang kalau dadanya panas, tenggorokannya panas gitu ya, kerasa pengen keluar air dari tenggorokan gitu kan, itu namanya GERD. Nah GERD ini asam lambungnya bisa menekan pembuluh darah di sini, pembuluh arteri ke jantung, sehingga tiba-tiba dapat serangan jantung, padahal nggak punya riwayat penyakit jantung dan jantungnya baik-baik saja sebenarnya. Ya, ini yang harus ibu pahami, bahwa penyakit asam lambung dibilang biasa-biasa saja, tetapi kalau nggak disembuhkan maka banyak yang kena serangan jantung, padahal bukan penyakit jantung tetapi GERD. Ya, kalau sampai di sini maka kita sudah beberapa penyakit dalam ayat tadi, ada kolesterol, ada asam lambung, ada darah tinggi, kemudian asam urat. Nah sekarang kalau tadi saya bilang kalau tekanan asam lambungnya naik ke jantung, maka saya bahasnya bagaimana Ustadz kalau penyakitnya berhubungan dengan jantung. Ayatnya apa? Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 74. Ibu bisa catat Al-Baqarah ayat 74, surat Qaf ayat 16. Jadi ibu-ibu pengajian nih, pengajian rata-rata kan yang dibahas hal-hal yang berhubungan dengan Quran, hal-hal yang berhubungan dengan fikih dan lain-lain. Tapi kalau saya, Quran adalah asyifa, Quran adalah yang membahagiakan. Ini saya bahas Quran yang menyehatkan dulu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 74, kemudian surat Qaf ayat 16, dan terakhir surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, ini dibaca. Kadang kalau orang sakit jantung tuh, kalau yang sakit jantung ya, bukan yang karena asam lambung naik ke jantung. Orang yang sakit jantung ini tiba-tiba kalau hari-hari itu suka jantungnya ada yang kayak cubit-cubit gitu, kayak ada yang tusuk-tusuk. Nah itu gejala-gejala sakit jantung. Maka bacakan ayat Qur'annya seperti itu. Qaf 16, Al-Baqarah ayat 74, kemudian Al-Mu'minun ayat 12, 14. Herbalnya apa Ustaz? Herbalnya supaya kita enggak kena pasang ring, rebus yang namanya ketumbar. Ketumbar 1 sendok makan muncung ya, 1 sendok makannya penuh. Nah ketumbar inilah yang direbus sama 4 gelas air tadi sampai mendidih, dijadikan 1 gelas, itu yang diminum setiap hari supaya peredaran darah, peredaran pembuluh arteri kita dari lambung ke jantung atau dari jantung ke organ-organ darah lainnya itu dilebarkan oleh ketumbar tadi sampai jantung. Ada yang sakit diabetes di sini? Enggak ada. Ada, boleh tahu siapa aja diabetes? Ibu. Iya. Ibu berdua diabetes sudah berapa lama?
Ada 5 tahunan? 3 tahun. Kalau tiba-tiba gula darah naiknya di berapa ratus? Pernah cek? Pernah anfal gak diabetes? Pernah? Sampai itu halusinasi gitu, sampai melayang gitu, sampai? Berarti di atas 400 ya Bu ya? Oh iya. Ada yang lagi yang diabetes? Nah, orang tadi kita sudah sampai jantung, sekarang kita turun lagi. Tadi sudah sampai lambung. Lambung ini diabetes ini pankreasnya sebelah kiri. Ya, sebelah kiri dari lambung. Jantung kita bisa kena serangan jantung, kita bisa kena asam lambung, kita bisa kena darah tinggi, bisa kena stroke karena penyakit diabetes. Endingnya diabetes itu merusak ginjal. Nauzubillah min dzalik, ya kita doa ibu-ibu semua semoga diberi sehat. Jadi diabetes ini bikin rusak organ kemana-mana kalau tidak diolah, ya, tidak diolah diabetesnya. Maka orang diabetes ini awal-awal penyakit sebelum ada menjadi ada yang punya riwayat keluarganya sakit diabetes, misalnya ibunya, neneknya gitu ya, berarti diabetesnya turunan. Tapi ada yang tidak diabetes turunan, tiba-tiba anfal, masuk rumah sakit, begitu dicek lab, gula darahnya 400, 500. Kemarin waktu saya safari dakwanya sehari 3-4, jadi rada lupa. Ada bayi umurnya masih balita lah. Itu ibunya nyampein ke saya, Ustadz gimana ya penyakit anak saya? Anaknya sakit apa? Usianya berapa? Usianya 4 tahun apa di bawah 5 tahun gitu. Sakitnya diabetes. Saya sampai kayak kesambar petir. Kenapa? Karena usianya masih balita. Terus ibu obatnya apa? Insulin Ustadz. Jadi kalau dia makan apa, tembak. Masalahnya itu masih balita. Pankreasnya bisa sembuh, kenapa harus pakai insulin? Wah, ini yang bahaya nih. Jadi insulin itu memang menurunkan gula darah, tetapi tidak menyembuhkan pankreasnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang diabetes nih. Suratnya Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah ayat 168. Kemudian suratnya Al-A'raf ayat 31. Ya. Orang-orang yang diabetes, Qur'annya, bacaan doanya itu. Kemudian orang diabetes ini ada cara untuk menetralisir, menstabilkan gula darah, ada menurunkan gula darah. Jadi ada yang menurunkan, ada yang menstabilkan. Kalau yang menurunkan dengan cepat itu yaitu buah pare. Buah pare itu diambil tengahnya, ya, dipotong yang putihnya. Kemudian parenya dipotong kayak cincin gitu ya, kayak potong bulat-bulat gitu. Nah, dua irisan pare tadi dimasukkan di gelas air panas 1 gelas, lalu diamkan 1 jam, baru airnya diminum. Maka gulanya langsung turun. Tapi kalau untuk menstabilkan agar kita aktivitas nggak lemes,
gula darah kita juga tidak turun dengan cepat gitu, drop. Yang pertama kita rebus kulit manggis, kulit salak ya. Kita rebus kulit salak, mau salak pondok, mau salak biasa sama aja. Kulit salak tuh kan kasar ya, yang itu dicuci. Setelah dicuci, kemudian kulit ambil salaknya 2 atau 3 buah gitu ya, dibuka, lalu direbus dengan sama 14 air tadi menjadi 1 gelas. Diminumkan pagi sore. Atau bisa diminumkan pagi dan malam, supaya ketika ibu tidur gula darahnya nggak naik. Tapi kalau ibu makan siang, habis makan enak gitu ya, makannya banyak, maka siang itu adalah air rendeman pare tadi. Jadi pareknya bukan direbus ya, tapi direndam aja di air panas. Itu untuk diabetes bisa dengan itu, atau dengan masak dua jari kayu manis, 2 jari kayu manis ditambah dengan jahe. Kalau dia tidak punya asam lambung, jahe ditambah kayu manis, itu airnya boleh 1 panci, jadi jangan terlalu pekat karena kayu manis itu pekat. Jadi dia 1 panci penuh airnya sampai mendidih sudah matikan, itu bisa diminumkan. Jadi jahenya berfungsi menetralisir aliran darah, kayu manisnya menstabilkan gula darah. Jadi itu yang utama, yang paling spesifik tentang Quran. Sebelum saya bahas lagi yang lain, saya buka forum untuk ibu-ibu bertanya di beberapa materi tentang penyakit dengan Al-Quran. Silahkan. Ya, mangga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kalau misalkan gatal-gatal itu Quran surat apa? Kalau sakitnya kadang anaknya suka gatal-gatal. Gatal-gatal ya. Ya. Terus yang kedua, ini saya punya ibu saya itu diabetes, sekarang udah stabil ya, kadang nggak terlalu naik. Yeah. Cuman pernah waktu itu sampai berapa ratus gitu, terus sampai stroke gitu. Jadi nggak bisa jalan sama sekali, tapi sekarang udah bisa jalan, cuman kakinya itu masih berat gitu. Terus katanya suka kerasa beratnya itu dari jam 5 sore gitu sampai jam 8 gitu. Apakah emang itu dari diabetesnya gitu akhirnya ngepek ke kaki? Itu aja Ustaz, makasih. Baik, terima kasih. Mau ditampung dulu atau mau? Satu jawab. Ya. Jadi saya pertanyaan jawab ya. Jadi yang pertama penyakit gatal-gatal ya. Kalau penyakit gatal-gatal disebabkan dulu apanya nih? Dia apakah ada pengaruh dengan makanan, alergi, atau dia berhubungan gatalnya karena dia punya gangguan ginjal ya, jadi gatal-gatal banyak, atau memang dia punya penyakit eksim. Nah ini ayatnya beda-beda gitu ya. Kalau berhubungan dengan gatal-gatal yang umum, itu bacaannya surat Az-Zumar ya, ayat 23.
Iya. Surat Az-Zumar ayat 23. Lalu kalau untuk terapi herbalnya, kalau gatal-gatal ya, itu bisa dengan daun bidara. Jadi daun bidara itu dibejek gitu ya, kalau bahasanya dibejek itu apa dia sih? Dihancurin gitu. Lalu kemudian ditambah sedikit air, terus dioleskan di yang gatal tadi. Itu paling sederhana itu gatalnya. Tapi kalau gatalnya disebabkan oleh gangguan, dia punya gangguan ginjal itu juga kadang-kadang kalau lagi ada masalah, tiba-tiba kulit kita kering dan gatal. Maka kalau ada hubungannya dengan ginjal, gatalnya karena ginjal, yang pertama itu jus seledri seminggu sekali aja, jus seledri. Terutama orang diabetes juga harus boleh tuh jus seledri buat ginjalnya agar aman. Nah, yang kedua, kalau jus seledri seminggu sekali, yang kedua dia ganti tehnya menjadi teh daun kelor. Karena teh daun kelor itu vitamin C-nya lebih tinggi daripada makan stroberi. Di Bandung banyak stroberi, di Puncak banyak stroberi. Tapi daun kelor kadar vitamin C-nya lebih tinggi daripada stroberi. Kalau mau makan stroberi mentahnya juga nggak apa-apa, bagus juga. Kalau misalnya susah daun kelor, tapi daun kelor kan gampang. Di pasar ada gak ya? Kayaknya ada kali. Atau di kebun mungkin daun kelor gitu ya. Nah itu satu tentang gatal. Nah orang yang diabetes memang hampir riwayatnya penyakitnya sulit jalan karena orang diabetes itu dari paha ke betis sampai ke bawah itu mengalami neuropatik. Neuropatik itu adalah saraf-saraf kakinya ini peredaran darahnya suka nggak lancar karena adanya gula. Nah itu makanya kadang-kadang sulit jalan atau kalau jalan sakit gitu ya. Maka biasanya kalau orang tua kita kalau kakinya sakit suka dibalsemin biar hangat kan gitu ya. Itu secara luar, dalamnya yang harus diperbaiki. Nah yang bagus itu air jahe. Air jahe, jahenya digeprek 2 jempol. Ya, air jahenya 2 jempol. Kemudian pakai sedikit lengkoas. Dan 1 batang serai. Batang serai dipotong-potong kemudian direbus. Nah itu memperlancar dan juga memperbaiki sistem saraf di kaki, terutama untuk diabetes. Ya. Oke baik, lanjut. Silakan pertanyaan yang iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, ada hubungannya dengan apakah ada hubungannya dengan jantung apa lambung gitu? Kayak kita misalkan cemas gitu, cemas berlebih, anxiety disorder gitu ya. Yeah. Terus kalau misalkan takut ketinggian gitu, padahal kita nggak apa-apa kalau udah tinggal diem di atas misalkan naik kapal terbang juga nggak apa-apa gitu kan, tapi udah sebelumnya tuh udah keringet dingin di tangan, di kaki gitu ya, udah keringetan gitu. Jadi kecemasan berlebih itu apa ada sangkut pautnya dengan jantung, lambung atau gimana? Terus cara pencegahan atau mengobatinya gimana gitu? Terima kasih. Baik. Ya. Jadi orang yang penyakitnya berhubungan dengan asam lambung atau GERD memang
diawali oleh kecemasan yang tinggi, was-was tinggi. Bahkan saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang sakit GERD ini, masalah kecil jadi besar gitu. Ya, sampai akhirnya kita nggak mikir ke sana, dia mikirnya udah kan 2 kilometer ke depan gitu kan gitu ya Bu ya. Itu sampai ada yang nggak bisa tidur 2 minggu. Kenapa nggak bisa tidur Bu? Takut mati Ustadz, nanti kalau tidur takut nggak bisa bangun gitu ya. Nah kalau Qur'annya itu sebenarnya sudah dijawab oleh Allah bahwa setan itu meniupkan, menghembuskan ke telinga kita supaya kita mempunyai was-was dan ketakutan yang tinggi. Nah, solusinya apa? Berarti kan orang GERD ini memang bawaannya anxiety-nya tinggi. Kalau balik lagi yang saya sampaikan, kalau berhubungan penyakitnya lambung, asam urat, lambung dan GERD tadi, maka madu sama zaitun. Bacaannya berarti tadi suratnya 2 tadi ya, Al-An'am dan Abasa. Itu di pas lambung bacakan doa itu, ya. Dan kemudian mendesain pola berpikir. Mendesain pola berpikir kalau ada sesuatu yang terjadi itu sudah Allah takdirkan. Al-Baqarah 216. Boleh jadi apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Boleh jadi yang menurut kita enggak baik justru itulah yang terbaik dari Allah. Jadi kuncinya adalah setelah ikhtiar pasrahkan. Jangan udah ikhtiar tapi harus sesuai target, kan begitu. Padahal kita belum tentu bisa sesuai target. Semua kembali bagaimana Allah mengaturnya. Kalau kita sudah pasrahkan, kita ikhlaskan, maka penyakit asam lambung itu asamnya tidak akan produksi cepat. Asam lambung bisa naik, bisa jadi ke jantung kalau pikiran kita stres. Pikiran kita kemana-mana. Anak jam 9 belum pulang, aduh ini kayaknya pulang dia mampir dulu nih, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong gitu ya. Jam 10 belum pulang, oh ini kayaknya nggak pulang, dia pergi sama pacarnya begini. Wah panjang aja tuh. Padahal ternyata anak kita sedang kerja paruh waktu supaya dia dapat uang buat bayar uang kuliahnya, atau dia buat sanggunya biar tidak minta sama orang tuanya, meringankan. Jadi kita sudah negative thinking, maka hilangkan sifat-sifat itu, pasti GERD-nya atau asam lambungnya tidak banyak diproduksi. Jadi nggak usah stres, ada Allah, ada doa, itu yang dibaca. Mangga silakan satu lagi, iya satu, oh ya boleh 1, 2, 3, yang di belakang dulu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ustadz gini, saya ini menderita ini osteoartritis Pak Ustadz. Jadi si kaki kita ini nggak bisa nilep gitu, kayak ini. Nah, bagaimana cara pengobatannya yang berkaitan dengan Al-Quran, dan apa saja yang harus dikonsumsinya begitu supaya bisa sembuh lagi gitu. Jadi ibu teh nggak bisa bersilanya. Iya. Nah sudah berapa tahun? Belum setahun. Nah dari dokter dibilangnya apa katanya? Osteoartritis dok. Jadi emang harus dikecilkan berat badan. Harus katanya dianggapnya kegemukan gitu. Iya. Otot itu bagaimana kita? Otot itu bisa jadi besar, bisa kita kecil. Otot itu jadi besar karena kita olahraga. Otot itu jadi mengecil kalau kita rebahan. Rebahan terus maksudnya. Itu terbukti ketika saya
waktu di Bandung 2023 mengobati orang yang stroke, orang yang komanya itu 1 tahun di rumah sakit, 1 tahun di rumah sakit, 9 tahun di rumah. Jadi dia koma 10 tahun. Ternyata dibacakan ayat Al-Quran terus sampai akhirnya 4 bulan dia siuman. Tapi karena tidurnya udah 10 tahun, kakinya nggak bisa dipakai jalan, jadi di kursi roda aja sekarang. Tapi sampai hari ini masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, osteoartritis itu kan sama nih, sel-sel saraf kita, urat-urat kita itu mengalami kalau penyumbatan terlalu dalam, mengalami kekurangan listrik. Ya, kekurangan listrik sehingga darah itu mau jalan normal itu susah. Lalu kita tubuh kita itu bisa begini teh karena ada listriknya. Ada penggeraknya, ada di urat-urat kita itu ada listrik yang diprogram di otak untuk mengambil ya seperti gini gitu ya. Makin tua kita, makin umur kita atau makin sakit kita kan susah. Lihat orang stroke mau ngambil, saya punya pasien ketika saya terapi stroke, kemudian dia bisa angkat tangannya lagi, kemudian dia pasang kancingnya, bajunya, itu dia sampai nangis dan mengucapkan alhamdulillah Ustadz. Ternyata kadang-kadang kita pakai baju aja dengan gampang aja lupa baca doa, kan begitu. Padahal nikmat Allah itu banyak. Pegang gayung, nggak mandi bisa mudah, ngangkat bisa mudah. Berarti hubungannya ke syaraf dan otot. Kalau hubungannya itu ada penyumbatan dalam darah, bacaannya surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 22 sampai 24. Ya. Dan surat Al-Isra ayat 82. Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, kemudian Al-Isra ayat 82. Lalu obatnya apa? Herbalnya apa? Kalau berhubungan dengan penyakit yang Ibu tadi sampaikan, racikannya tidak jauh beda dengan yang lain. Kuncinya harus ada jahe 2 jempol, kemudian lengkoas sedikit, dan 1 batang serai dipotong-potong. Tujuannya apa? Supaya listriknya jalan ke kaki kita dan kemudian dia bisa di otak kita tekuk, dia nekuk. Jangankan kaki, kadang orang yang punya penyakit-penyakit yang terjadi sumbatan, dia kalau gini aja ketuk gitu. Ya, kaku begitu. Minum aja air rebusan jahe tadi, nanti dia normal lagi. Ya. Diminumnya berapa? Sampai nggak bunyi lagi gitu loh ya. Jadi jahe jangan banyak-banyak. Kalau orang yang punya asam lambung, jahe susah. Ya, nggak boleh gitu. Ya kira-kira gitu ya Bu. Nah kemudian yang terakhir adalah ngikut cara Rasulullah. Apa tuh? Dia harus berenang. Udah? Oh alhamdulillah. Iya, sama jalan kaki ya. Iya. Supaya membantu. Tapi listriknya dari dalam harus dibantu Bu. Supaya dia bisa menggerakkan. Jadi otot kita juga jadi kuat. Tapi kalau nggak ada listriknya repot. Nggak lancar listriknya juga repot. Makanya kalau kita sakit, sebenarnya yang sakit itu tubuh kita atau saraf-saraf kita. Intinya sebenarnya yang sakit kan saraf. Kita sakit hati itu yang sakit diri kita atau perasaan kita. Perasaan aja kan.
Maka diobatinya dengan cara memperbaiki perasaan kita dengan ayat Quran. Baik, tadi masih ada 2 lagi. Ya. Iya Pak Ustadz. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sudah terkena saringan ginjal bocor selama 10 tahun. Dan setiap hari harus memakan obat pereda nyeri. Kalau enggak minum obat, sakit ke jantung sampai bicara pun sakit. Apakah surat apa ya dalam Al-Quran yang bisa menyembuhkan? Terus anak saya yang kecil kena TB usus dan itu dalam Al-Quran surat apa ya untuk menyembuhkannya? Jadi ibu sakit saringan ginjal bocor. Saringan ginjal bocor. Iya. Saringannya tuh ya bocor. Iya, setiap hari harus minum pereda nyeri sama membuang cairan edema lewat air kencing. Iya. Kadang 20 kali bolak-balik ke air itu. Kalau gitu. enggak bengkak. Muka ya? Iya, muka sampai pernah enggak bisa jalan. Oh, iya. Saking bengkaknya. Sekarang mah udah kalau enggak makan pereda nyeri udah sakit ke jantung. Iya. Baik. Ibu Ya, boleh makasih. catat ya. Iya. Ini ginjal itu memang luar biasa. Saya kalau ada orang nanya penyakit ginjal, itu kan penyakit yang endingnya kalau nggak dia hidup, kalau nggak dia mati. Karena ginjal ini, kalau orang diabetes kena ginjalnya nggak bisa membuang air kencing, maka yang kita makan itu menjadi bakteri karena dia muter-muter dalam tubuh kita, nggak ada pembuangan. 24 jam muter-muter di kita, jadi bakteri itu masuk semua ke darah semua. Makanya akhirnya bahaya kalau ginjal kita tidak bisa buang air kecil. Nah tadi ibu dikasih obat supaya bisa buang air kecil terus gitu ya. Nah ayat Qur'annya ya, ibu bisa rutin membaca surat At-Taubah ayat 14. Surat At-Taubah ayat 14 di mana Allah akan memberikan pertolongan dari sesuatu masalah atau sesuatu peristiwa yang besar. Kemudian surat Yunus ayat 57. Yang tadi saya bilang bahwa Quran adalah asy-syifa. Jadi harus diyakini surat Yunus ayat 57 tadi sama surat An-Nahl ayat 69. Summa kuli min kulli samarati gitu ya kalau kalimat Qur'annya. An-Nahl ayat 69. Kita untuk orang-orang sakit ginjal perbanyak makan buah-buahan. Makanya orang sakit ginjal yang tadi ibu kena saringan ginjal bocor ya, tidak ada lagi yang paling utama, yang pertama terutama orang diabetes juga karena berhubungannya ginjal, perbanyak makan buah apel. Ya, perbanyak makan buah apel. Kemudian setelah buah apel apalagi ya, sebenarnya semangka. Nah, orang diabetes nggak boleh makan anggur, gulanya tinggi. Nggak boleh makan banyak-banyak pisang karena gulanya tinggi. Ya, jadi untuk ginjal mudah-mudahan dengan obatnya ayat Quran tadi, kemudian buahnya yang tadi itu bisa ikut menetralisir. Karena gini, sering buang air besar, sering buang-buang kencing gitu 20 kali kan kalau tidur ganggu banget.
Atau kita lagi jalan perjalanan panjang tiba-tiba dikit-dikit berhenti kan begitu. Nah, itu yang paling utama. Baik. Kalau untuk anaknya lebih ke TB ya. TB. Nah, TB ini kalau masih anak-anak masih mudah. Detoksnya adalah dengan air jahe tadi. Tetap pakai air jahe. Yang berhubungan dengan paru-paru, berhubungan jantung, ayatnya sama surat Qaf tadi, surat Al-An'am Al-Mu'minun 12-14 dan surat Al-Baqarah. Itu masih sama. Karena jantung sama paru-paru itu sebelah-sebelahan. Jantung dekat di bawah paru-paru. Paru-paru ini butuh yang udara-udara yang bersih. Itu barangkali ada lagi satu lagi tadi. Ya, silakan Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya untuk keluhan miom di rahim ya, benjolan di rahim itu ayatnya dan mungkin herbalnya apa gitu Ustadz? Iya, baik. Yang hubungan miom, hubungan kista, di zaman saya di Bintaro ada miomnya sudah besarnya 17 cm. Ya, sampai kalau haid itu sakitnya luar biasa katanya. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan dan dibacakan ayatnya luar biasa. Jadi penyakit miom, penyakit kista ini sama kayak penyakit cancer, hampir mirip karena dia tumbuh dari sel. Ya, sampai kemarin ada yang sakit tiroid. Kemarin di roadshow saya ada yang tiroid hampir mendekati cancer. Jadi kalau bacaannya berhubungan dengan surat semua Al-Baqarah bacanya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 286 dibaca sehari 40 ayat sampai seminggu khatam 286 balik lagi ke alif lam mim lagi terus sampai miomnya mengecil dan hilang. Karena ketika dibacain Quran beberapa jamaah saya itu yang sakitnya miom kista itu bisa hilang sendiri, makanya saya juga bingung kok bisa hilang ya gitu. Ini dibacakan Al-Baqarahnya rutin saja, mau siang mau pagi mau malam boleh. Namun untuk terapi herbalnya yang berhubungan dengan miom, campurannya ada di bawang putih dan madu. Jadi bawang putih dibakar lalu dimakan. Dibakar sampai warna coklat saja kemudian dimakan. Kemudian madu. Madunya bukan madu-madu yang iklan atau madu yang ini yang madu hutan, di mana madunya tuh manisnya enggak manis banget. Jadi kalau madu buatan tuh manis banget. Ya, madu hutan. Itu dikonsumsi terus sambil baca doa yang itu. Karena sebenarnya miom kekuatannya di doa. Obat penunjang aja. Jadi dia kayak sel kanker tuh. Sel kanker lama-lama kecil hilang. Ketika saya menterapi orang kanker, tiba-tiba sel kankernya itu hilang. Artinya kalau bahasa medis tertidur kembali. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya. Tiap hari bawang putih. Iya. 1 siung. Bawang putihnya 1 siung, ya. Gitu loh. Bangga. Oh iya, baik, punten. Iya, saya lupa nih. Tadi berhubungan dengan TB usus ya, saya lupa Qur'annya. Iya. Bacaannya surat Al-Anbiya ayat 38 sampai 50. Surat Al-Anbiya ayat 38 sampai 50. TB usus ya. Kemudian
Surat Ghafir ayat 67 sampai 77. Ya. Karena dia TB-nya usus, berarti kan dia ininya tuberkulosanya ada di usus ya. Maka diminumkan juga karena masih remaja, diminumkan juga tuh seperti kayak orang sakit asam lambung. Zaitun sama madu digabungin. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana pengobatan herbal dan bacaan ayat suci Al-Quran buat para pejuang garis 2? Oh iya. Terima kasih. Saya pikir Assalamualaikum kayak warahmatullahi kemarin di wabarakatuh. Sumedang, para pejuang jomblo gitu kan. Nah itu lebih beda. Sebentar. Iya Ibu, tadi apa yang kurang? Enggak kedengeran saya, punten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf ya, nambah lagi pertanyaan. Iya. Ini kebetulan adik saya kan dioperasi tiroid. Tiroid. Ya, sampai sekarang jadi dia itu susah makan Pak Ustadz ya. Udah operasi. Udah dioperasi. Terus kemarin karena susah makan, dia dirawat lagi karena tidak masuk makanan. Nah, untuk mengatasi penyakit tiroid ini dengan apa surat apa itu Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiroid ini kan cairan ya. Di semua kita tuh ada tiroid. Kita bahasnya dari hulunya dulu baru ke hilir. Tiroid ini terjadi karena adanya tekanan peristiwa yang menekannya hebat. Benar ya Bu ya? Ditinggal suaminya. Aduh ya Allah. Jangan ditinggal Allah lah, ditinggal suami nggak apa-apa gitu. Jadi tekanan hebatnya membuat dia down yang luar biasa, maka sistem tubuh kita ini berantakan. Muncul tiroid, muncul tumor, muncul cancer. Itu sejenis aja tuh ponakan-ponakan sama orang tua tuh kansernya. Nah, tiroid ini obatnya hampir sama dengan yang tadi saya bilang di miom tadi. Jadi dia harus minum madu hutan dan juga bawang putih. Alhamdulillah di stok di mobil saya masih ada tuh, kalau mau beli udah didoakan. Ada bawang putih yang sudah di oven dan kemudian ada madu asli, madu hutan itu. Ya, bisa nanti di order. Nanti tanya ke beliau ini ya. Nah, orang yang sakit tiroid itu memang butuh madu hutan. Jadi saya di Bandung dulu ada karyawan tim jalan-jalan saya itu namanya Mbak Ulan itu tiroid nih. Karena dia diceraikan suaminya. Kemudian jadi tiroid. Akhirnya saya bilang, yang pertama ikhlasin semua, kemudian yang kedua bawang putih dimakan 1 siung 1 hari, kemudian madu pagi sore. Alhamdulillah itu ya 2 minggu mengecil Bu, terus saja diameternya mengecil. Nah kalau berhubungan Qur'annya, maka bisa Ibu catat. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 16 sampai 28. Surat Ar-Ra'd ayat 16 sampai 28. Surat Az-Zukhruf ayat 52 sampai 70. Ya. Tapi utamanya adalah mengikhlaskan yang terjadi, tekanan tadi lepasin, ya.
Saya di Cikampek juga ada tuh si ibu-ibu jadi penyakitnya karena tekanannya verbal oleh pasangannya, sehingga dia jadi mudah pikun gitu, mudah lupa. Ini kan hubungannya psikologis kan, maka hilangkan psikologis yang dalamnya itu, maka dia sembuhkan dengan Quran dan herbal tadi. Iya Bu ya, baik. Si Teteh Mani pejuang garis 2-nya gitu. Berapa tahun sudah? 5 tahun. Baik. Sebenarnya urusan rezeki itu hal goib. Jadi rezeki itu memang goib. Pasangan, keturunan, rezeki, maut itu goib. Rezekinya, rezeki berupa pasangan juga goib, rezeki juga berupa keturunan goib, kemudian rezeki dalam bentuk ekonomi dan lain-lain itu juga goib, dan terakhir kematian itu juga goib. Nah kalau sudah bicara goib itu bicaranya langsung ke Allah, karena Allah yang menguasai hal goib. Allah memberikan tanda-tanda goib itu kepada kita hanya sedikit. Nah orang-orang yang mengalami fase-fase tentang urusan keturunan beda dengan doa mau cari jodoh. Kalau cari jodoh mungkin lebih mudah. Doa tentang keturunan bicaranya amanah kepada Allah. Tapi herbalnya seperti apa? Herbal yang untuk memperbaiki keturunan sederhana. Si Teteh sama suaminya kalau sebelum berhubungan sehari sebelumnya atau paginya sebelum malamnya berhubungan, maka bikin tumis toge. Ya. Tumis toge. Iya. Kemudian yang kedua, kalau orang Mekah, orang Arab gitu, bilangnya kan habatus sauda. Tapi kalau kita bilangnya jinten ya, jinten hitam. Nah itu ngerebus jinten hitam, 2 gelas jadi segelas, ya jintennya itu. Jintennya seberapa Ustaz? 1 sendok teh aja. Nah setelah matang dicampur dengan madu. Itu ya. Saya cek tentang Quran untuk keturunan ada di catatan saya. Ya, baik. Untuk doanya itu surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 38 dan surat Al-Anbiya ayat 89. Ali Imran ayat 38, Al-Anbiya ayat 89 gitu ya. Nah jadi Qur'annya itu, kemudian herbalnya itu teh. Ya. Karena ada yang bilang urusan dengan Allah tentang keturunan goib, betul. Kalau diantaranya, kalau orang yang pengen rezekinya dilancarkan sedekah. Nah karena hubungannya dengan rezeki, pengen punya keturunan, pengen punya jodoh, boleh gak dengan sedekah? Boleh, karena senyawa dia. Senyawa, karena merayu Allah supaya Allah mempercayakan kita atau memberikan kita hadiah kembali berupa keturunan, berupa rezeki ekonomi atau berupa rezeki pasangan. Jadi sama nih, jadi harus ada sedekahnya. Insya Allah habis acara ini ada teman-teman dari Bandung untuk
kita bisa bersedekah, ya. Itu kira-kira barangkali yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau ibu-ibu ada air, kita doa bareng. Barangkali Kita bawa doa air bareng. minumnya ya dibuka Bu. Bener ya Teh, habis ini kita doa bareng ya. Betul. Ya. Kita Dibuka doa dulu. bareng, air putih atau air di botol boleh dibuka dibuka tutupnya. Lalu kita sama-sama berdoa sesuai hajatnya. Kalau hajatnya dibacakan dengan khusyuk, maka Allah akan kasih cahayanya dalam doa tadi. Awal kita baca istighfar 3 kali, sama-sama nanti rame-rame. Kemudian yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga kita baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat baca Al-Fatihah 3 kali. Setiap waladhdallin amin, saya bilang bacakan niat doanya apa, tiupkan ke airnya. Bacakan niat doa hajatnya apa, tiupkan ke airnya. Nanti baru kita mulai Fatihah kedua sampai ketiga, ya. Baik, kita konsentrasi, kita fokus, telinga kita tutup, mata kita tutup. Kita dengarkan sama-sama hati kita yang berbicara, yang berdoa. Kita sama-sama mengucapkan Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam pertemuan di masjid yang mulia ini, ya Allah, para jamaah saya, ya Allah, berdoa kalau ada dalam perjalanan hidupnya mempunyai hati yang kecewa, hati yang teraniaya, hati yang diliputi rasa dendam dan amarah, maka ya Allah hilangkanlah penyakit kecewanya, penyakit dendamnya. Kalau ada dalam perjalanan hidupnya merasa mempunyai kesedihan yang mendalam sampai merasa tidak meyakini adanya kekuatan Al-Quran, maka ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Kalau ada yang hadir dalam membaca doa ini, rezekinya masih jauh, amanah keturunannya belum dimiliki, atau ada yang punya pasangan namun hilang, atau yang belum punya pasangan, maka ya Allah rezeki gaib itu dekatkanlah ya Allah. Dekatkanlah dengan sedekah yang mereka lakukan, dekatkanlah dengan doa hajat yang dibacakan, agar Engkau yang menguasai yang gaib memberikan kepercayaan pada mereka. Jadikanlah bacaan ini sebagai penyembuh, asyifa, karena kami meyakini Al-Quran adalah asyifa. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan lalu sebutkan dalam hati hajatnya. Untuk kesembuhan apa? Lanjut yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebutkan niatnya apa lalu tiupkan ke air. Lanjut terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan lalu hajatnya untuk kesembuhan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kabulkan hajatnya ya Allah. Ampuni segala kehilafannya ya Allah. Buka pintu-pintu rezeki mereka ya Allah, Ya Karim. Karena sesungguhnya kami ini hamba-hamba yang lemah. Hamba-hamba yang selalu ingin mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah. Semoga apa yang kami ikhtiarkan, apa yang kami sedekahkan, semoga meraih keridhaan-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dibuka matanya, silakan diminum 3 kali teguk. 1 kali teguk berhenti, minum 2 kali teguk, berhenti. 3 kali teguk, berhenti. Jadi 3 kali teguk ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tadi sudah semuanya. Maka endingnya mangga silakan teman-teman yang mau berniat sedekah, infak. Tapi ketika diberikan, niatkan dulu, ya Allah saya ingin membuka pintu rezeki saya berupa apa, silakan. Baik, buat teman-teman yang mau mengambil silakan, mangga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman
واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman panitia, pengurus DKM dan semuanya, semoga langkah kita ini menjadi kebaikan buat ibu-ibu yang tadi hubungannya ke penyakit. Kalau ada yang bertanya tentang herbal bawang putih dan kemudian herbal madu, bisa ditanyakan, kemudian soalnya yang habis itu zaitunnya. Jadi saya roadshow ini zaitunnya udah duluan habis karena saya bawa 2 jenis zaitun, maksudnya dua jenis zaitun. Satu zaitunnya digunakan untuk obat penyakit dalam, satunya doa untuk glowing. Jadi ibu-ibu pada ngeborongnya kemana-mana. Jadi saya di Jakarta, di Bandung, di Depok sudah 2 tahun ini, mereka itu yang mengkonsumsi zaitun dengan doa yang dibacakan santri-santri saya ini 2 tahun ke belakang itu selalu ngirim di WhatsApp saya, ini Ustadz saya udah pakai zaitun saya, ini before, kemudian ini 2 bulannya, afternya begini. Saya baru tahu bahwa oh iya berubah. Dulu saya hanya menjadikan zaitun hanya untuk penyembuh penyakit saja. Ternyata ketika doanya dirubah sedikit, ya Allah jadikanlah orang-orang yang menggunakan zaitun pada wajahnya bercahaya, beneran jadi beda. Nah ini insya Allah kalau ada yang berminat terpaksa harus dikirim gitu ya. Nanti ibu-ibu boleh tanya sekalian ke tim. Kemudian kalau mau bertanya seluruh masalah kesehatan atau problem bisa gabung di grup. Nanti ada grup namanya Kajian Muhasabah Kehidupan. Nomor saya 0856. Ditulis nomor WhatsApp-nya. Ibu-ibu, ya. Iya. Ustaz, maaf, yang tadi yang belum sempat menulis nanti bisa memfollow ini apa? YouTube ya. Masjid Al-Karomah bersama Kang Deden. Barangkali ada yang belum sempat untuk menulis. Iya. Tadi yang disampaikan. Iya, betul. Ada nanti klik di YouTube ya, di situnya Al-Karomah bersama Ustaz Kang Deden ya. Iya. Siap. Di YouTube bisa 0856 911 8903 kali. Kemudian bisa ikuti tadi ya di YouTube-nya ya. Tanya langsung nanti insya Allah saya jawab. Ada nanti di YouTube, barangkali ada yang belum sempat nulis ya Ustaz. Iya. Ada nanti di YouTube ininya Al-Karomah, Masjid Al-Karomah bersama Ustadz Den Ibrahim ya, Kang Den Ibrahim. Demikian, terima kasih Ibu, mohon maaf. Semoga Ibu semua sehat. Dan yang kedua, yakinkan Al-Quran adalah asyifa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kang Den Ibrahim atas ilmunya yang luar biasa. Semoga kita semua bahagia dunia dan akhirat. Ada yang belum ditanyakan nanti, ada kan WA-nya ya. Disilakan bagi yang mau membeli minyak zaitun atau madu ya, yang sudah dibacakan Khatamil Quran, disilakan untuk dengan bawang putih, silakan untuk ke sebelah kiri ibu-ibu, barangkali ada yang mau minat atau yang mau beli. Mudah-mudahan ibu-ibu sebisanya di sini mendengarkan yang disampaikan oleh Ustadz Kang Den itu
insya Allah bermanfaat untuk diri kita karena bahagia itu dan sehat dengan terapi Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kajian hari ini berjalan dengan lancar, manfaatnya luar biasa. Mudah-mudahan duduknya di Haflah Mubarakah ini menjadi bahagia dunia dan akhirat, penuh ketenangan rumah tangganya, sakitnya mudah disembuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kita di jannah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tutup dengan membacakan lafaz hamdalah berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sendirian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Saninten buah saninten ayana di parapatan, hapunten abdi hapunten tasair kalepatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.